Baik Dewan Juri yang terhormat, saya sebagai tim pemerintah dengan mosi perdebatan kali ini bahwa penerimaan mahasiswa baru hanya didasarkan pada tes talenta bawaan. Sesuai dengan status quo kita saat ini, Dewan Juri yang terhormat, kebanyakan universitas hanya menerima calon mahasiswanya dengan melihat nilai hasil tes akademik mereka, bahkan mengesampingkan bakat calon mahasiswa yang sebenarnya. Padahal kita ketahui sendiri justru bakat atau talenta bawaan seseorang lah yang nantinya akan menjadi faktor pemicu bagaimana dan akan menjadi apa seseorang ke depannya, Dewan Juri yang terhormat. Jika kita terus mengedepankan penggunaan nilai akademik sebagai penentu, kita hanya akan terus menutupi talenta sebenarnya yang mungkin saja akan membawa pengaruh besar baik bagi negara maupun sang individu itu sendiri, Dewan Juri yang terhormat. Untuk itu, kita sangat perlu menerapkan mosi ini, Dewan Juri yang terhormat. Di sekolah, SD, SMP, dan SMA, kita menerima pendidikan yang kemudian menjadi pendidikan karakter bagi kita. SD, SMP, dan SMA, sekolah adalah masa dimana kita dibentuk untuk mendapatkan karakter yang baik. Selanjutnya universitas, kita akan memilih jurusan sesuai dengan minat dan bakat kita, Dewan Juri yang terhormat. Untuk itulah universitas di sini bertugas untuk mengembangkan minat, bakat, dan potensi yang ada di dalam diri setiap individu, Dewan Juri yang terhormat. Untuk itu mengapa kita perlu sekali untuk menerapkan mosi ini. Untuk itu kita perlu membuat universitas untuk menggunakan tes talenta bawaan dibandingkan tes akademik. Untuk itu kami sebagai tim pemerintah sangat mengharapkan agar mosi ini segera ditetapkan. Selanjutnya masuk pada bagian definisi. Kami sebagai tim pemerintah di sini mendefinisikan bahwa tes talenta bawaan merupakan suatu proses penilaian terhadap seorang individu yang didasari oleh potensi atau bakat alami atau bawaan dari diri seseorang, dan hal ini akan menjadi pengganti dari tes akademik yang biasa digunakan oleh universitas-universitas pada umumnya untuk calon-calon mahasiswa mereka, dan terhormat. Selanjutnya masuk pada tujuan mengapa kami ingin menerapkan sistem ini adalah yang pertama, tujuan kami yang pertama adalah untuk menemukan dan bahkan mengembangkan bakat dari seseorang. Kami akan membantu tiap individu atau para calon mahasiswa untuk menggali potensi diri mereka yang mungkin tertanam, karena kita ketahui sendiri, Dewan Juri terhormat, bahwa masih cukup banyak sekali orang yang tidak menyadari potensi yang sebenarnya ada di dalam diri mereka, dan bahkan kadang mereka mengabaikan itu, dan itu sangatlah salah karena menurut kami potensi diri seseorang lah yang akan menjadi penentu bagaimana ia nantinya. Itu yang akan membantu bagaimana dia membentuk masa depannya nantinya. Kemudian kami akan membantu mengembangkan potensi diri para calon mahasiswa tersebut, Dewan Juri yang terhormat. Karena dengan menerapkan sistem ini kita pada awalnya sudah dapat menentukan bakat dan potensi apa yang ada di dalam diri tiap mahasiswa itu, dan kemudian dengan kita kemudian akan mengembangkan lagi potensi yang telah tertanam di dalam diri mahasiswa tersebut. Kemudian kami akan membantu para mahasiswa untuk mempelajari dan atau mengembangkan potensi diri mereka tanpa adanya intervensi atau paksaan dari orang lain. Seperti yang kita ketahui sendiri, masih cukup banyak mahasiswa yang memaksakan diri mereka untuk masuk sesuai jurusan hanya karena untuk memenuhi keinginan dari orang tua mereka dan bukan berdasar bakat mereka sendiri, yang akhirnya hanya akan membawa dampak yang bisa dikatakan buruk bagi diri mereka sendiri karena mereka tidak mampu menggali potensi sebenarnya di dalam diri mereka. Selanjutnya tujuan kami yang kedua adalah untuk mengganti sistem penerimaan mahasiswa baru. Karena mengapa kami menganggap bahwa tes minat dan tes talenta bawaan seseorang akan jauh lebih efektif dibandingkan tes akademik adalah karena bakat atau talenta bawaan seseorang itu tidak dapat dimanipulasi, Dewan Juri yang terhormat. Jadi dia akan menunjukkan potensi dirinya yang sebenarnya, sementara dengan menggunakan tes akademik itu bahkan kita bisa mengatakan bahwa potensi untuk melakukan kecurangan itu sangat besar dibandingkan dengan tes talenta bawaan, yang dimana di sini kondisinya adalah sang calon mahasiswa ini akan mengeluarkan atau menunjukkan bakat dirinya sendiri yang dimana tidak bisa dimanipulasi, Dewan Juri yang terhormat. Selanjutnya adalah tujuan kami adalah untuk untuk meningkatkan dan atau menerima keuntungan jangka panjang dan jaminan kualitas masa depan yang baik. Dalam hal ini adalah dengan mengembangkan bakat mereka, ini akan lebih bisa membawa inovasi untuk masa depan nantinya, Dewan Juri yang terhormat. Karena dengan kita mengembangkan minat dan bakat seseorang dibandingkan memfokuskan dengan melihat nilai tes akademik mereka, kita akan lebih mampu melihat seperti apa orang ini akan mampu berkontribusi untuk negara nantinya, Dewan Juri yang terhormat. Selanjutnya masuk pada mekanisme yang kami tawarkan. Mekanisme pertama yang kami tawarkan adalah dengan mengganti tes akademik dengan tes talenta bawaan. Seperti yang setelah saya katakan tadi, bahwa tes akademik sebenarnya tidak begitu efektif karena nilai dari tes akademik tersebut masih bisa dimanipulasi, Dewan Juri yang terhormat. Selanjutnya adalah kami akan memberi jaminan untuk membantu dalam mengembangkan minat dan bakat, dan juga mereka akan ditempatkan sesuai dengan minat dan bakat sehingga minat dan bakat mereka akan terus-menerus dapat dikembangkan. Masuk pada argumen yang pertama adalah tes akademik tidaklah efektif. Mengapa? Karena pertama, tes akademik ini pesertanya bisa saja kurang jujur dan dapat dimanipulasi. Dan kita bisa mengetahui sendiri bahwa nilai dari hasil tes akademik hanyalah angka yang tidak akan menjamin kemampuan atau bakat dari orang itu sendiri, Dewan Juri yang terhormat. Selanjutnya adalah tes akademik memaksakan calon mahasiswa untuk mampu menyelesaikan semua jenis subjek di luar kemampuan atau bakatnya. Dan hal ini menyebabkan
para mahasiswa memaksakan diri dan nantinya juga akan membawa pengaruh yang buruk bagi psikologis mereka, yang dimana mereka akan merasa stres karena dengan melihat nilai akademik bisa saja seseorang mahasiswa tidak diterima karena nilainya tidak mencukupi, sedangkan dengan minat dan bakat kita dapat melihat potensi sebenarnya yang ada di dalam diri mahasiswa itu sendiri dan juri yang terhormat. Selanjutnya masuk pada argumen kami yang kedua adalah tes talenta bawaan lebih menguntungkan. Dalam hal ini adalah pertama, bakat tidak bisa dimanipulasi atau dipalsukan. Jadi di sini para calon mahasiswa akan mampu mengembangkan minat dan akan mampu menunjukkan dan mengembangkan minat dan bakat mereka dengan juri yang terhormat. Selanjutnya, bakat mereka akan lebih berkembang dengan memulai dari tes ini dan kemudian nantinya di dalam universitas mereka akan terus dikembangkan dengan juri yang terhormat. Selanjutnya adalah hal ini akan membawa dampak jangka panjang, yaitu pertama akan mengurangi angka pengangguran yang ada dan kemudian memperbaiki ekonomi negara, memajukan teknologi bangsa. Dengan kita mengembangkan minat dan bakat para calon mahasiswa, kita akan menerima benefit atau keuntungan di jangka panjang ataupun juga untuk keuntungan masa depan. Dengan mereka mengembangkan bakat mereka, kita tidak tahu bahwa bisa saja mereka memiliki potensi-potensi yang besar untuk membawa inovasi-inovasi yang baru yang akan menguntungkan bagi negara. Selanjutnya adalah masuk pada skenario terbaik dan terburuk. Pada skenario terbaik kami adalah bakat tiap individu akan lebih terlihat dan lebih berkembang. Dalam hal ini adalah tiap mahasiswa akan mampu menunjukkan potensinya lebih dan lebih lagi. Selanjutnya adalah akan mengurangi potensi kecurangan. Dalam hal ini kami bisa mengatakan bahwa dengan mengadakan tes minat dan bakat akan mengurangi potensi terjadinya kecurangan seperti menyontek yang biasanya kita temukan pada tes-tes akademik. Karena kebanyakan calon mahasiswa akan mengejar nilai agar mereka bisa masuk, tapi dengan tes talenta bawaan para mahasiswa tidak akan bisa memaksakan dengan cara menyontek karena mereka tidak akan bisa meniru bakat orang lain karena ini adalah talenta bawaan dari dalam diri mereka sendiri. Selanjutnya ini akan membawa benefit jangka panjang seperti yang telah saya katakan bahwa ini akan memberikan keuntungan yang besar bagi negara karena para calon mahasiswa ini nantinya akan menjadi generasi penerus bangsa yang mungkin saja akan membawa inovasi-inovasi baru yang akan berguna dan membawa banyak sekali keuntungan bagi negara baik dari bidang teknologi, perekonomian dan lain-lain. Selanjutnya masuk pada bagian skenario terburuk kami adalah mungkin akan agak sulit untuk mereka yang tidak ingin mempelajari bidang tersebut. Namun ini tidak mengapa jika dibandingkan dengan menerapkan mosi ini dalam juri yang terhormat. Dan di sini kami menyimpulkan bahwa tes talenta bawaan lebih membawa banyak benefit dibandingkan tes akademik. Untuk itu kami bangga menjadi tim pemerintah. Sekian dan terima kasih.